Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain. Melanjutkan pada fasal tentang hal-hal yang memudahkan dan menyempitkan rizki serta hal-hal yang bisa memperpanjang dan mengurangi umur. Wan naumu uryanan wal baulu uryanan wal aklu junuban wa muttaqian ala junubin wat tahawunu bisuqatil ma'idah wa harku kashril basali wasumi wa kanasul baiti bil mindil wa kansul baiti bil lail wa tarkul kumamata fil bait wal mashyu kudamal masyayikh wa nidaul abawaini bismihima wal qalalu bikulli khashaba wa huslul yadi bittini wat turabi wal julusu alal atabati wal ittika'u ala ahadi zawjayil bab wat tawaddu'u fil mabrazi wa khiyatatu thawbi ala badani wa tajfiful wajhi bis thawbi wa tarku baitil ankabuti fil baiti wat tahawunu bis salati wa isra'ul khuruji minal masjidi ba'da salatil fajri wal ibtikaru fid dhihabi ila suqi wal ibta'u fir ruju'i minhu wa syira'u kusairatil khubzi minal fuqara'is su'al wa du'a'u syarri 'alal waladi wa tarku takhmiril awani wa itfa'us siraji bin nafasi kullu dzalika yurisul faqra urifa dzalika bil asar. Apa-apa saja hal-hal yang bisa menjadi sebab kefakiran. Di antaranya adalah an-naumu uryanan, tidur tidak memakai pakaian, telanjang. Yang kedua, jadi harus menjaga adabnya memang ya. Wal baulu uryanan. Selanjutnya kencing uryanan, tidak menggunakan pakaian. Wal aklu junuban, makan dalam keadaan junub. Junub itu nanti kalau sudah menikah dengan pasangannya yang sah. Kemudian wa muttaqian ala janbin, kemudian makan sambil tidur miring. Nah ini nggak boleh makan sambil tidur. Makanya kalau makan sambil tidur dilarang nggak sama orang tuanya bisa di rumah. Nggak boleh makan sambil tidur, gitu ya. Kemudian at-tahawunu bisuqatil ma'idah, yakni tidak menghiraukan atau menyepelekan sisa-sisa makanan. Biasanya kalian makan tinggal sisanya akhir-akhirnya. Nah itu bisa jadi keberkahan ada di situ. Makanya nggak boleh buang makanan. Makan sampai bersih, sampai habis di piringnya. Kalau sekiranya itu tidak habis kebanyakan, maka ngambilnya jangan banyak-banyak. Nambah boleh, buang jangan. Jadi ambil nasi sesuai dengan kira-kira kita mau makan segini. Kalau misalnya 4 centong nggak habis, kurangi. Di piringmu 4 sendok nasi itu kebanyakan, kemudian nanti buang. Nah ini mubazir. Maka tidak boleh kita menyepelekan, meremehkan sisa-sisa makanan itu. Makanya Umi itu di rumah tidak ada yang dibuang. Nasi pun kalau misalnya masih ada sisa kemarin, besok paginya nggak dibuang. Kecuali kalau memang basi ya itu dibuang, kasihkan hewan. Tapi tidak ada membuang atau mubazir, tabdir, begitu-begitu dibuang, begitu-begitu dibuang. Sisa-sisa makanan itu jangan disepelekan. Bisa jadi di situ ada keberkahannya yang Allah Ta'ala berikan. Kemudian wa harku kashril basali wasumi, membakar kulit bawang merah atau bawang putih. Wa kansul baiti bil mindil, menyapu rumah dengan menggunakan gombal. Apa itu gombal?
kain yang sudah kayak baju kita yang sudah nggak dipakai itu dijadikan gombal, kain lap itu hindari hal-hal yang kayak gitu ya. Beli keset khusus untuk lap kaki, ada kita beli keset ya. Jadi hal itu bisa menyebabkan kefakiran. Kemudian wa kansul baiti bil laili, menyapu rumah di malam hari. Makanya waktunya kerja itu siang atau malam? Siang, maksudnya dari pagi sampai sore itu sebelum terbenam matahari itu kan orang kerja. Mau kerja masak, mau kerja nyapu, mau kerja ngepel, mau kerja cuci piring, mau kerja apa saja. Ke kantor kan pagi semua ya, siang hari bukan malam hari. Nah, kalau kayak gitu kan berarti menandakan orangnya apa? Malas. Sampai numpuk cucian piring atau rumahnya sampai kotor sekali. Itu menyebabkan kefakiran itu. Jadi makanya pesantren Al-Farahidi standarnya harus bersih, kamarnya bersih, asramanya bersih. Al-Faik, kamar mandinya bersih, kelasnya bersih, masjidnya bersih, dapurnya bersih. Kalau Umi cek ada yang nggak bersih, Umi tegur itu langsung. Ini kenapa ini begini nih, kotor ini? Dinding-dindingnya kamar mandi atau dapur, Umi cek itu. Ya, karena kebersihan itu selain enak dipandang, itu juga bagian dari kita ibadah. Ya enggak? Nyaman nggak kalau asramanya bersih, pesantrennya bersih? Kamar mandinya bersih, nyaman nggak? Kalau kamar mandinya bau, kotor, kuning-kuning, jorok, ya kan? Kemudian ya, karena ya kebersihan sebagian dari iman. Kemudian kita yang menempati, kita yang menggunakan itu nyaman. Coba kalau Anda misalnya beli apa ya, makanan atau apa menggorengnya di atas comberan. Mau beli nggak? Iya, makanya di rumah juga harus kita menjaga kebersihan. Di pesantren juga menjaga kebersihan. Tidak ada buang sampah sembarangan. Dibedakan ini sampah kering, sampah basah. Sampah basah itu yang bisa busuk itu loh. Jadi kalau sampah basah anti campur dengan sampah kering, itu di kotak atau tong sampahnya itu anti buang sekarang, besok itu dia berubah menjadi apa? Belatung. Iya, belatung. Jadi harus ngerti ini sampah basah, ini sampah kering. Kalau sampah kering itu bisa dibakar. Kalau sampah basah itu yang bisa dimakan langsung oleh hewan, misalnya kulit sayur, kulit apa? Kulit sapi. Kulit sapi anti yang makan. Kulit sayur, sisa-sisa nasi atau cuci piring itu sampah basah namanya. Nggak ngerti ternyata bungkus es dinamakan sampah basah, padahal itu sampah kering. Buang dulu sisa-sisa airnya. Jadi begitu juga nanti kalau habis minum air mineral, masih ada airnya, jangan langsung buang di tempat sampah. Keluarkan dulu airnya buat nyiram bunga atau buat apa. Ya kalau nggak habis minumnya, tapi bagusnya jangan mubazir, harus dihabiskan. Jadi ketika di pembakaran itu mudah dibakar, tapi kalau ada airnya di dalam, atau misalnya beli makanan di luar atau ada kiriman, ya sayurnya dibungkus plastik, sayurnya nggak dimakan, dibuang begitu saja, nggak dibuka. Padahal kalau dibuka itu bisa menjadi rezeki bagi makhluk Allah yang lain. Kalau nggak dibuka juga dibakar itu nggak tersentuh api, karena apa? Basah. Jadi pahami mana sampah kering, mana sampah basah, dibedakan. Ya, pernah ada yang di rumah Umi juga itu nggak ngerti sampah kering, sampah basah. Di ini akhirnya banyak belatung. Banyak belatungnya di ember sampahnya.
Di surah. Kemudian watarkul kumamata fil bait, di antara yang menyebabkan kefakiran adalah menyapu sampah, menyapu rumah ya, kemudian sampahnya nggak langsung dibuang. Nanti nyapu masjid, taruh di ujung sana situ, kumpulkan di situ, nggak di sekrop pakai sendok sampah kemudian dibuang. Ada yang sering begitu. Kita harus mutkin, harus itkon. Semua pekerjaan yang kita lakukan harus mutkin. Apa itu mutkin? Sampai selesai, sampai tuntas, benar tuntas, bagus, bukan juga selesai salah-salah. Misalnya, Gina nyapu Gina. Kata Syifa diulang lagi. Iya, karena ini kenyataan. Gina nyapu Gina. Belum ada 5 menit sudah selesai. Kita lewat. Ini sudah disapu atau belum? Kenapa masih teresin? Itu namanya tidak itkon. Ya, cuci piring, piringnya masih berminyak, nggak bersih. Ini contoh. Nah itu namanya tidak mungkin, tidak itkon melakukan sesuatu. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala yuhibbu abdan idza amila amalan ayyukinahu. Allah mencintai hambanya kalau melakukan sesuatu itu dilakukan dengan itkon, dengan mutkin, dengan bagus, dengan tuntas. Menghafal juga sampai tuntas, belajar kerjakan PR sampai tuntas, masak sampai tuntas, nyapu sampai tuntas. Tidak nyapu kemudian saya sudah nyapu kok, padahal sampahnya ditaruh di pinggir pojokan sana yang sudah disapu. Itu namanya itkon nggak? Tidak itkon. Nah, itu juga bisa menyebabkan fakru, bisa bibul fakro. Nah, teruskan kalau masih mau kok. Kemudian wal masyu kudamal masyayikh. Selanjutnya adalah berjalan nggak punya adab di depannya orang yang lebih tua, gurunya, orang tuanya. Nah itu hati-hati. Maka sama orang tuanya, sama bibinya, sama gurunya, sama yang lebih tua, kita harus menjaga adab-adab kita. Kemudian wanidaul abawaini bismihima. Kemudian memanggil, menyebut-nyebut ayah ibunya dengan namanya. Misalnya ibunya namanya Ruqayyah, "Hei Ruqayyah." Atau bapaknya namanya Afandi, "Hei Afandi." Ini tidak sopan anak, tidak ada adabnya itu. Kemudian wal khalalu bikulli khashaba. Menusuk-nusuk gigi dengan memakai kayu asal ketemu aja. Beda dengan kalau ada yang khusus buat itu ya. Buat di sela-sela gigi itu ya. Apa namanya? Iya, tusuk gigi ya. Ini asal aja, ambil misalnya sapu lidi, diambil kotor ya. Kemudian wa husrul yadi bitini wat turabi. Membasuh tangan dengan tanah atau debu. Tapi bukan tayamum ini. Bukan dalam rangka ibadah. Selanjutnya wal julusu 'alal ataba wal ittika'u 'ala ahadi zaujayil bab. Yakni duduk di atas tangga pintu. Situ tangga pintu. Ya, duduk-duduk di situ. Kemudian bersandar di tepi pintu. Nah, makanya orang tua dulu kan suka bilang bahasanya apa? Itu sebenarnya ada dalilnya. Hanya orang tua ya bilang secara simpel aja, pamali.
Sudah tahu toh yang disebutkan ini semua biasa dilarang orang tua toh? Jangan makan sambil tidur, gitu kan? Kalau pun diteruskan, jangan taruh situ, gitu kan? Iya, ini semua yang sama orang tua kita dilarang, nggak boleh gitu, ya. Tapi orang tua kan tidak menyebutkan dalilnya, alasannya begini begitu nanti tidak. Hanya ringkas pamali itu, ya. Kemudian watawaddu fil mabrozi. Selanjutnya adalah berwudu di tempat istirahat. Tempatnya orang duduk-duduk, kita pakai wudu. Airnya basah kan? Nanti orang duduk basah. Nah, ini nggak boleh. Kemudian wa khiyatatu saubi ala badani. Menjahit, tapi pakaiannya itu lagi nempel, lagi kita pakai, kemudian kita jahit. Pernah lihat begitu? Misalnya kancing ini anti copot, anti ambil benang, jahit, anti nggak lepas baju anti jahit begini, bisa jing. Nah itu, hindari itu. Menjahit sementara pakaiannya dipakai. Mufidah sudah tergambar belum Mufidah? Kayak bingung-bingung. Misalnya ujung rok anti terbuka itunya, apa? Sum-sumannya, sum namanya ya, yang bawah itu loh. Yang paling bawah itu loh kan ada dilipat. Nah, terbuka. Anti masih anti pakai, ambil jarum benang anti jahit. Sementara pakaiannya masih ada di tubuhmu. Paham itu? Ya. Kemudian tajfiful wajhi bisaubi. Kemudian selanjutnya adalah mengeringkan muka dengan gombal. Apa tadi gombal? Lap. Ya, makanya keringkan muka ya pakai handuk ya. Ya mungkin saking fakirnya jadinya ya, karena itu nggak menjaga adab. Kemudian watarku baitil angkabuti fil bait. Rumahnya dibiarkan banyak sarang laba-laba. Ada. Nah, makanya harus membersihkan. Di pondok pun ada hari Jumat hari Ahad kerja bakti. Kalau Umi dulu Jumat karena Jumat liburnya bukan Ahad. Ya. Jumat bersih. Maka harus diperhatikan itu. Kalau sampai rumahnya banyak sawang bahasa Jawa, bahasa Indonesianya apa? Hah? Sarang laba-laba itu loh, yang nanti ada benang-benangnya menjadi kotoran itu loh itu. Ya. Kalau rumahnya ada itu bersihkan. Ya. Kemudian wattahawunu bis sholat, meremehkan sholat, hidupnya akan miskin. Jadi jangan sholat karena masih di pondok, nanti liburan nggak sholat di rumah, jangan. Naudzubillah min dzalik. Wa isra'ul khuruji minal masjidi ba'da sholatil fajri. Cepat-cepat keluar dari masjid sesudah sholat subuh. Nah, kenapa Daus? Ya cepat-cepat, kecuali kebelet. Ya, nanti bisa tetap murojaah di situ, siapkan hafalannya, kemudian sampai syuruk sholat isyraq. Kemudian wal ibtikaru fi dzahabi ila suqi wal ibta'u fi ruju'i minhu. Yakni berangkat ke pasar pagi-pagi sekali keluar paling akhir. Kenapa? Karena pasar itu di situ banyak syaitan. Makanya kita kalau masuk ke pasar dianjurkan untuk berdoa. Apa doa masuk pasar? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Ya, jadi jangan masuk paling pertama, keluar paling akhir. Wasyira'u kusairatil khubzi minal fuqara is-su'ali. Kemudian membeli rontokan roti atau makanan dari pengemis. Wa du'a usyarri alal waladi, mendoakan anak buruk. Nanti kalau kalian punya anak, semarah apapun sama anak, jangan doakan yang buruk. Misalnya anaknya, aduh dikasih tahu nggak mau mendengar, doakan, Masya Allah anak soleh, anak ganteng, sukses dunia akhirat. Dengarkan Umi Salwa. Ya. Kayak itu kisahnya Syekh Sudes. Siapa Syekh Sudes? Imam Masjidil Haram. Beliau waktu kecil juga namanya anak-anak. Makanya kadang kalian lihat Ahmad, mungkin Ahmad begini, namanya anak-anak. Ya. Itu waktu mamanya lagi sibuk, mau ada acara, mamanya sibuk nyiapkan makanan, nyiapkan hidangan, dihamburkan. Ya, mamanya marah. Sudah pergi kau sana jadi imam Masjidil Haram. Iya. Jadi mamanya Ma'rah pun mendoakan baik. Jadi jangan mendoakan buruk ke anak. Umi juga sama santri-santri, Umi doakan yang baik-baik. Semoga sukses dunia akhirat. Jadi anak yang soleh-soleha, muslim-muslihah. Walaupun misalnya ada yang ngeselin, ada yang nggak nurut misalnya, tapi tetap didoakan yang baik-baik. Mudah-mudahan Faris segera maju ujian, amin. Mudah-mudahan siapa belum masuk ujian ini? Siapa? Saima segera maju ujian 5 juz, amin. Mudah-mudahan Rani segera selesai 30 juz, amin. Mudah-mudahan Yasmin segera mungkin 30 juz, amin. Mudah-mudahan Mufidah juara 1 naik ke nasional, amin. Semuanya yang didoakan, insya Allah. Doakan yang baik-baik. Jadi semarah apapun kita sama anak, tetap jangan mendoakan yang buruk. Jadi Syekh Sudes sekarang jadi siapa? Jadi apa? Imam Masjidil Haram, sekaligus beliau presiden of Imam Masjidil Haram. Dan Imam Masjidil Haram itu kan ada banyak ya, beberapa presidennya Syekh Sudes. Ya, pemimpinnya Syekh Sudes, presiden Imam Masjidil Haram. Ini doakan yang baik-baik, jangan mendoakan buruk. Selanjutnya, wantar kutas miril awani. Kemudian tidak mau menutupi tempat atau wadah-wadah tempat makan. Makanya makanan itu harus kita tutup, sunnahnya, karena jangan sampai nanti diein apa-apa saja yang bisa menyebabkan kefakiran, kemiskinan, apa-apa saja yang menyebabkan umurnya jadi pendek. Demikian wallahu taala alam wa ahkam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo.